Baik, istilah. Suaranya kedengaran jelas ya? Kedengaran kok. Mungkin volumenya agak di host bisa minta tolong volumenya ditambah. Saya izin buka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Segala pujanya kepada Allah atas nikmat, karunia dan kuasanya kita bisa ngaji bareng. Mau orang nyebutnya webinar atau apa, saya nganggapnya ngaji aja. Karena mudah-mudahan bikin kita tambah ingat Allah, dan itulah satu-satunya solusi terbaik untuk kita hidup jadi baik, jadi tenang. Dan salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Terima kasih kepada semua yang udah hadir, teman-teman dari BNN yang berjuang untuk memberantas masalah-masalah termasuk utamanya narkoba ya. Tetapi ternyata ini ada kecanduan baru katanya. Dan izin sebetulnya saya udah nyimak tadi lumayan sambil dari waktu masih pemateri sebelumnya, dan udah nyatet-nyatetin. Saya pengen buat lebih interaktif aja. Saya pengen ikut jawabin pertanyaan yang tadi ditanyain waktu ke pemateri sebelumnya, tapi dari sudut pandang yang saya tahu ya. Karena aslinya kalau bicara judi online, semua udah tahu itu tidak baik. Sebagaimana kalau bicara hukum sekarang semua bisa nyari hukum, soalnya tinggal googling, tahu-tahu bisa berfatwa, dan semuanya udah tahu mana yang boleh mana yang tidak. Sebagaimana punten ya, koruptor juga tahulah korupsi itu nggak boleh. Cuman kan mungkin tidak cukup yakin kepada Allah, jadi akhirnya nyolong aja terus kerjaannya ya. Istilah pertama pengen bahas yang tadi, gimana taunya itu judi atau enggak. Ditambah udah mah kitanya misalkan gaptek, tahu-tahu dia cuman ngeliatin kayak game aja gitu, kayak kartun Miki-Miki cemen, tapi ternyata itu judi. Sebetulnya sederhana ya. Rukun judi itu cuma ada dua. Ada rukunnya ya. Satu, ada permainannya. Dua, ada yang dipertaruhkan. Jangankan yang ada main game kayak begitu ya. Kita lomba sepak bola, ikut bayar pendaftaran, keluar biaya. Nanti kalau menang, kita mendapatkan semua dari biaya pendaftaran dari semua kelompok tim yang ikutan. Itu aja udah termasuk judi ya. Makanya kalau mau dibikin ya, hadiahnya dari sponsor, bukan dari uang yang disetorin dari seluruh tim yang ikut ya. Dan kalau dibilang jenis permainannya apa aja nih, ada yang Zeus katanya, ada yang apa segala macam. Sekarang saya paparin semua nama permainannya aja, besok bisa ada permainan yang baru lagi. Karena namanya judi itu ada yang, kalian tahu istilah maklon ya. Kalau kita pengen bikin skincare, terus datang ke satu pabrik, bilang pengen maklon, bikinin skincare seolah-olah dari Korea, namanya ini, saya punya duit segini, tolong bikinin skincare kayak begini. Jadi aslinya bukan punya kita pabriknya, kita minta dibikinin, terus nanti akhirnya jadi kita labelin sendiri, kita namain sendiri, jadi seolah-olah kayak kita punya pabrik sendiri, produksi sendiri. Jadi sebetulnya intinya yang bikin skincare itu perusahaan itu juga. Meskipun saya datang berempat nih misalkan, semua pengen bikin nama merek beda-beda, padahal satu pabrik yang sama, seolah-olah kayak ada 4 perusahaan yang produksi sendiri. Judi juga bisa kayak gitu. Kita datang bawa duit ke provider IT-nya, yang tolong bikinin saya website judi, dan saya pengen namanya ini, iklannya gambarnya seperti ini, permainannya di dalamnya ada apa aja, itu bisa bikin, tinggal bayar ya. Itu jadi ya, sekarang dikasih tahu pun nama jenis permainannya, besok bisa ada yang baru lagi. Makanya kalau pengen tahu ya sudah, sederhana. Kalau kita memainkan sesuatu, kita harus naruh duit dulu, dan dengan naruh duit itu kita bisa dapat uang jauh lebih banyak. Ya sederhana, itu udah jadi indikasi awal ya. Itu yang pertama. Satu, yang ini udah ya. Terus kalau misalkan punten ya dibilang judi itu kecanduan, di pikiran saya yang disebut kecanduan itu yang kayak narkoba justru. Yang dia dengan akhirnya mengkonsumsi itu dapat kenikmatan, kalau enggak menderita. Nah, orang yang main judi itu sebetulnya bukan kayak kecanduan, aduh kalau saya nggak main saya benar-benar merinding, sakau, gelisah. Enggak kayak gitu. Orang
main judi itu kalau yang sampai terus-terusan sampai hancur hidupnya, punten. Seperti ini ya ininya, urutan rangkaiannya. Demi Allah ya, saya nggak pernah tahu ada orang yang misalkan punya uang 100.000 dia lapar setengah mati, terus duit 100.000-nya itu malah dia beliin untuk main judi, bukan untuk beli nasi. Itu nggak ada. Dia pasti tetap beli nasi, ya. Terus gimana ada orang yang tadi sampai disebut istilah kecanduan judi, adalah kalau bahasa saya ini di Bogor ya, kebelejognya. Jadi buntu dia itu. Karena awalnya kayak gini, misalkan ada uang sisa 500.000, besok udah gajian lagi. Kalau ternyata 500.000 ini bisa jadi 20 juta, kenapa tidak? Dia mainlah judi. Setelah main judi ternyata menang 20 juta. Dan punten, nggak ada yang jago. Adanya lagi dikasih sama bandarnya. Udah gitu aja. Maka dia udah ada memori nih, menang nih 20 juta. Dan biasanya 20 juta itu setengahnya habis jadi barang, setengahnya main ke judi lagi. Kalau jadi barang pun gampang dijual biasanya, karena ngerasa belinya gampang, dapat duitnya. Maka kalau misalkan bulan depan dia punya gaji lagi, sisa 500.000 lagi, sedangkan besoknya udah gajian lagi nih. Ini 500.000 sisa gajian yang kemarin udah beli makan, kontrakan segala macam masih sisa. Dia punya memori kemarin aja 500.000 jadi 20 juta. Dia main 500.000. Kalau kalah ngeles. Kemarin menangnya lebih gede. Kalau ternyata akhirnya kalah 500.000, terus gimana? Saya kan tinggal taruhan 1 juta. Kalau saya taruhan 1 juta menang, 500.000 saya balik lagi, berikut keuntungannya. Masuklah dia 1 juta. 1 juta kalah. Terus gimana? Saya tinggal taruhan 2 juta. Ketika udah taruhan 2 juta, menang. Kekalahan yang saya 1 juta balik, berikut menangnya. Kalau 2 jutanya kalah, gimana? Saya tinggal taruhan 4 juta. Karena hanya dengan 1 kali kemenangan, 4 juta itu kalau menang, 2 juta saya yang kalah balik, ditambah berikut keuntungannya. Yang repot kalau misalkan 4 jutanya kalah. Sedangkan gaji dia cuma 4 juta. Mentok. Pilihannya gimana? 1, nahan lapar sampai bulan depan. 2, tinggal nyari duit, dipaksain nyari duit 8 juta karena hanya dengan 1 kali kemenangan 4 juta kekalahan saya balik. Berikut keuntungannya. Dan gak usah nahan lapar selama 1 bulan ke depan. Dia maksain, ternyata temennya datang naik motor, dipinjem bilang mau ke warteg, padahal dia pakai digade motornya, main. Terus ketika main ternyata kalah nih, 8 jutanya nih. Otaknya buntu lagi. Gimana ini? Pilihannya antara saya nahan lapar berbulan-bulan, belum dimasalahin sama teman yang motornya saya ilangin. Kalau dia galak kita bisa ditonjok, kalau dia bawa lapor polisi kita bisa dianggap penipuan dan segala macem. Atau saya maksain nyari duit 16 juta karena hanya dengan 1 kali kemenangan, kekalahan saya balik, motor teman balik. Kalau sudah nyampe di siklus itu, mungkin itu yang disebut oleh para bunda-bunda tadi kecanduan. Sebetulnya bukan kecanduan. Dia buntu. Mau nyari duit dari mana lagi secepat itu. Gak semua orang rela bisa menyikapi tabungan yang udah dia tabung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalah judi hilang dalam 1 hari begitu saja. Sedangkan judi selalu menawarkan, kamu bisa loh menang cepet. Padahal ilusi. Kenapa? Karena kan bandar judinya orang juga. Selagi dia orang, dia pengen beliin keluarganya ini, dia punya syahwat, punya nafsu, punya keserakahan, tapi dia lebih pinter, makanya dia bikin sistem di mana dia nggak bisa kalah. Udah. Nah kalau misalkan dia, apa kita serius senaif itu berpikir bahwa seluruh bandar judi adalah orang-orang yang ikhlas ridho bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih kemenangan? Mustahil. Karena kalau dari awal dia niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun adalah lembaga zakat infak sodakoh, bukan web judi. Maka kita menggantungkan rezeki kita ke dia yang sama-sama punya nafsu pengen beli ini itu. Ya kan, aneh sekali ya. Udah mah jadi bandarnya juga nggak mungkin bisa selamanya bahagia happy ending, karena pasti mentok sama aturan Allah. Jadi kalau dibilang candu ya lebih kayak kebelejok, kepepet gitu ya. Dan orang udah sering pakai narkoba, ketika akhirnya dia berhenti pakai narkoba kan beneran ada efeknya gitu ke badan gitu. Tapi kalau misalkan udah akhirnya dia berhenti dari main judi,
Kan sebetulnya fisiknya mah gitu aja, biasa aja, tidak terluka-luka, dia tidak pengen nyayat-nyayat gimana. Kecuali yang ada paling cuman dia nggak terima duitnya habis, atau dia nggak pengen harus ternyata duitnya duit pinjeman, dia nggak sabar digedor-gedor pintunya sama tukang pukul, akhirnya mau nggak mau ya dia ngelakuin lagi. Dan kalau permasalahannya gimana cara berhenti, kan sebetulnya punten kalau mau jujur mah ya tinggal jangan depo aja, udah selesai. Kalau perlu tutup ATM-nya, kalau perlu nggak pakai internet banking. Karena kecuali kalau setiap kali kita nggak mau main, si bandarnya ngirim tukang pukul ke rumah kita, nyekek anak kita, taruhan nggak lu? Kalau nggak saya bunuh nih anak kamu. Itu beda cerita. Tapi kan ini nggak pernah ada. Dan bandar-bandar itu kadang punten, ada banyak yang tidak beragama. Bagi mereka, kalau misalkan ada orang punya handphone diambil begitu aja, itu sama zolim. Tapi bagi mereka judi makan, saya zolimnya belah mana? Dia pemain gak saya paksa datang depo sendiri dengan kehendaknya. Menang juga saya bayar. Kenapa giliran kalah malah jadi ngakunya korban? Makanya ini gak nyambung. Makanya kalau pengen disebut korban yang sejati, sebetulnya adalah istri, anak-anaknya yang gara-gara uangnya dipakai sama si suaminya, jadi aja akhirnya dia gak bisa sekolah dan lain-lain. Maka kalau lanjut tadi juga pertanyaan, gimana cara kita menolong korbannya? Punten, orang yang kalah judinya dia bukan korban. Kalau mau jujur mah itu mah masalah dibikin sendiri. Kalau pengen tolongin korbannya, datang ke sekolah anaknya. Bu, Pak Guru, ini saya pengen bayarin sekolah atas nama anak ini. Ya, langsung ke sekolahnya. Udah, bismillah. Jangan dititipin ke bapaknya jelas. Atau ke orang yang kecanduan main judinya. Atau bismillah datang titipin nih beras bawa yang 5 kiloan tuh, yang biasa banyak di swalayan paling 70 ribuan. Tapi bismillah bisa untuk dipakai makan. Kalau dikasihnya duit ya punten ya. Harus, kadang memang ada orang yang baru sembuhnya pakai kuliah kehidupan. Karena kalau misalkan ditolong nih, akhirnya dia gara-gara kalah judi, dia pinjol sana sini, akhirnya utangnya banyak, belum lagi utang barunya kan riba pula, bunga pula, akhirnya mentok buntu, kadang datang ke satu orang, tolong talangin semuanya. Nanti jadi saya utangnya ke satu pihak aja yang tidak ada bunga. Punten, kalau yang kayak gitu diiyahin, biasanya keulang lagi. Karena pernah kejadian ya, ada yang dia tiba-tiba nge-WA ke admin, ke chat waktu masih di sana di Thailand. Tolong saya udah habis-habisan banyak, silakan dicek ini akun saya, lihat historinya. Begitu dicek betul udah kalah 800 jutaan. Sekarang saya udah jadi gembel di depan Indomaret katanya. Tolong kasih saya 500 ribu aja, saya pengen mulai hidup saya dari awal lagi. Ini untuk ngekos aja 500 ribu sebulan. Saya pengen kerja dari nol. Dan juga udah diusir sama istri, udah diusir sama mertua karena barang-barang mereka diambil. Pokoknya udah hancur. Kita iba, kita kasihan. Akhirnya kita kasih 500 ribunya. Apa yang terjadi? 15 menit kemudian ada notifikasi bahwa 500 ribu itu dipakai deposit lagi, dia main lagi. Gimana dia mentok? Ya Allah, saya kalau pengen mulai lagi dari awal, dulu saya ngerintis sampai punya titik terkaya sebelum hancur karena judi misalkan 15 tahun. Saya berarti harus mulai 15 tahun lagi gitu, sedangkan umur saya udah 45 tahun. Sedangkan harus bersaing lagi dengan darah-darah muda yang baru lulusan. Yang baru lulus itu kadang mereka rela digaji lebih murah padahal kemampuan dan tenaga lebih berlimpah. Gimana cara bersaingnya? Buntu, mentok. Makanya memang ini sesuatu yang jangan pernah disentuh sama sekali memang kalau bisa. Dan memang kan ketika akhirnya udah kejadian, makanya ya izin ya kenapa akhirnya saya dari beres yang di Thailand itu memilih jalan yang ini. Karena ya yang saya tahu ternyata Islam adalah solusi. Nggak cuma dari permasalahan judi, mau dia kena narkoba, mau dia kena perzinahan, mau dia kena perselingkuhan. Bahkan cara untuk bahagia, cara untuk tenang, damai, bismillah bisa semua pakai Islam. Daripada misalkan saya datang balik lagi ke sana, misalkan nekat bawa-bawa parang, ngancur-ngancurin komputer dan laptop mereka, berkata jangan judi lagi kalian ya, jangan buka usaha gini. Kalau emang mereka masih pengen ngelakuin, saya pulang juga mereka buka lagi. Tapi kalau misalkan bismillah dengan jadi perantara hidayahnya Allah, bismillah, maka ya udah istilah dan izin ya. Izin sebetulnya nggak mau ngomong kayak begini, tapi kalau mau, karena sebisa mungkin tuh nggak membicarakan tentang diri sendiri. Ketika akhirnya
bicara tentang sembuh dari judi, kan pertanyaannya sebetulnya pakai cara apa gitu ya. Nah, kalau misalkan dilihat misalkan punten satu Indonesia, siapa orang yang bismillah bisa atas izin Allah sembuh dari judi, terus akhirnya hidupnya benar-benar berbalik, mudah-mudahan jadi baik betulan. Nah, kalau misalkan kadang kita tanya, ini kenapa yang diminta ngobrol atau ngomong di sini kok Denis? Emang kenapa, dia tuh siapa? Oh, tadi katanya pernah berkecimpung di dunia itu, tapi sekarang kok malah kayak begini. Oh, mungkin bahasannya kayak gitu. Tapi kan berarti kan pertanyaannya satu. Gara-gara apa ini orang yang dulunya sengaco itu misalkan sekarang jadi kayak gini? Kan berarti sebetulnya kalau mau jujur bukan yang bicaranya yang hebat, Allah dan Islamnya aja yang hebat. Dan punten ya, lolos berhenti dari kecanduan judinya antara pemain sama bandar itu beda. Pemain bisa berhenti dari judi gara-gara memang hancur, KO, abis-abisan semua. Dia berhenti karena terpaksa. Jadi Allah paksa berhenti, dia nggak ada lagi yang benar-benar bisa didepoin. Duit udah nggak ada sepeser pun, rekening udah habis benar-benar nol, barang udah dijual-jualin. Kalau bandar kan beda, nggak pernah kalah, selalu menang. Itu lebih nyandu daripada pemain yang diizinin sesekali menang. Karena tadi dia bikin sistem di mana dia akan selalu menang dan nggak pernah kalah. Terus tahu-tahu pengen berhenti, kan sebetulnya ngejar apa? Nah, ya izin itulah yang didapat dari setelah akhirnya begitulah Islam ya. Akhirnya dia bisa menyembuhkan dari yang ya udah, akhirnya bicara duit mah begitu-begitu aja. Sampai akhirnya dulu kami punya kesimpulan punten kalau ada orang yang pengen kaya sampai menghalalkan segala cara, ya judi, ya jualan narkoba, ya apapun, kami suka bercanda gitu ya. Alasannya cuma satu, ya karena dia belum pernah kaya aja udah. Karena orang-orang yang udah pernah kaya asli udah dia akhirnya biasa gitu. Oh, tahu bisa beli makanan 1000 bungkus, bahkan bisa beli 1000 restoran, tapi dia tahu perutnya cuma muat 1 bungkus. Dan tempe bacem yang nyaris basi sama stick tenderloin yang 1,5 juta bedanya cuma 5 cm. Udah di sini doang. Begitu ketelen sama aja rasanya. Dan lebih sama lagi apa? Ketika keluar sama-sama bau. Nggak ada makanan yang benar-benar mahal. Kenapa ini makanan mahal begini? Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Nggak ada, tetap bau. Makanya sampai ada istilah OKB ya. Orang kaya blow on ya lebih tepatnya. Ya karena ya dia belum pernah tahu rasanya banyak duit aja kayak begitu. Jadi penasaran, nih kayaknya dengan judi enak nih. Dengan judi kan banyak duit, akhirnya kayaknya kalau banyak duit enak. Enggak, belum pernah kaya aja makanya dia ngira banyak duit itu enak. Enggak juga kalau mau jujur mah. Maka solusinya bismillah, kita kalau Koko memilihnya ya udah kembali kepada Islam, kembali kepada Allah. Karena sebetulnya kan kenapa orang bisa pengen mulai main judi kan sebetulnya bicara hukum dia udah tahu gitu. Ketika dia tahu ini judi gitu udah tahu, ibarat kayak ginilah, kayak maling udah tahu maling nyuri itu nggak boleh, koruptor juga tahu korupsi itu nggak boleh, yang berzina yang selingkuh juga udah tahu kalau misalnya itu nggak boleh, makanya nggak ada yang terang-terangan kan. Dan benar kata Nabi bahwa ciri dosa itu 2, 1 gelisah, 1 membuat gelisah, 2 tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya nggak ada yang korupsi update status, alhamdulillah berhasil makan uang rakyat hari ini 1 miliar, ya itu nggak ada ya. Karena ketika akhirnya kembali kepada Allah, akhirnya orang berani main judi kan. Kalau mau jujur alasannya 2, 1 nggak takut sama Allah, 2 nggak yakin kalau rezeki itu dijamin oleh Allah. Padahal punten mau akhirnya dia nyari dengan cara halal atau cara haram. Kalau bicara rezeki, kalau kata Allah rezeki bapak hari ini 1 miliar, rezeki bapak bulan ini 1 miliar, bapak mau pakai cara halal mau pakai cara haram tetap dapatnya 1 miliar pak, beneran. Kalau bicara rezeki itu. Ini ada kisah nyata sederhana ya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau meminta seorang pemuda buat dicuciin kudanya, dimandiin, ditinggallah sholat sebentar. Beres sholat kudanya ada, tapi pemudanya tidak ada dan pelana kuda dudukannya hilang. Entah dicuri entah gimana, beliau nggak mau suuzon, ya udah ditarik aja kudanya nyari toko kuda, pengen beli pelana atau dudukan baru. Nyampe salah satu toko kelihatan kayak kenal, itu kayak pelana saya. Ditanya ke yang punya toko, Pak bapak dapat dari mana pak? Oh ada pemuda tadi jual. Boleh tahu nggak pak, bapak kasih uang berapa ke pemuda itu? Dijawab 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, seberes aku sholat juga aku pengen ngasih 1 dirham kok. Tapi lihat si pemuda ini, dia tidak sabar,
Mungkin mikirnya, aduh sholat dulu, mana sahabat mah kalau sholat lama lagi, mendingan dicolong nih, kalau dicolong dapatnya bisa lebih gede, lebih cepat pula, mendingan saya colong kan. Ya udah, ternyata kata Allah rezekinya 1 dirham, dia keliling sekian banyak toko, nggak ada yang nawar lebih, mau nggak deh, kalau mau nih 1 dirham, kalau nggak bawa sana ke toko lain. Akhirnya dia mau nggak mau udah 1 dirham, tapi apa yang dia dapat? 1 dirham plus dosa. Sedangkan kalau dia sabar, dapatnya 1 dirham plus pahala. Sama kan 1 dirham juga. Tapi ada kok misalkan saya berhasil nyuri atau korupsi beneran dapat 1 miliar. Allah gak ngizinin pakai, beneran tuh mati duluan, gampang kok. Pengen beli nih mobil mewah, udah nyampe depan showroomnya, ketabrak mobil, mati, gak sempet nyobain. Udah gampang bagi Allah. Rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Bapak ibu pulang di rumah ada kulkas, makanan segitu banyak, kita yang beli. Ternyata ponakan pada datang, digondol semua, diminumin minuman segarnya. Ya udah rezeki mereka, bukan rezeki kita. Bapak ibu pulang bawa makanan dibungkus, nasi pakai ayam geprek. Ternyata di motor tumpah, sobek, digondol kucing. Ya udah, berarti kita cuma disuruh Allah nganterin rezeki tersebut ke hamba Allah yang lain. Yang mana yang jadi rezeki kita? Yang udah lewat sini, udah ketelan. Terus akhirnya gak usah gitulah, kita cek saldo masing-masing atas nama sendiri kan. Tapi ternyata seneng ngeliatin saldo banyak. Ternyata anak nelpon, mah habis belajar nyetir nabrak. Astagfirullah, adek gak apa-apa. Gak apa-apa mah, tapi harus gantiin. Berapa dek? 7 miliar mah. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak pabrik BMW hancur. Milih-milih tuh kalau mau nabrak teh. Ya gimana bisa milih, namanya juga cilaka. Ternyata rezeki bengkel. Udah gitu, ketitipan doang ya. Makanya benar-benar selagi belum ada Allah di hati, mau ngejar apa sih? Punya segala-galanya juga gak akan pernah cukup. Makanya kan kaya kan bukan di rekening, bukan di saldo. Kata Nabi juga kaya sama di hati. Kalau hatinya miskin terus, meskipun dia jenderal, dia menteri, dia punya apapun, segala harta, segala macam, hatinya miskin, nyolong terus udah. Tapi kalau udah hatinya kaya, mau dia tinggalnya cuma jadi marbot masjid, bismillah, Allah bikin hatinya gak perlu dan gak pengen dengan segala hal yang bentuknya kayak gitu-gitu. Tenang anteng, kalem ya. Jadi ya izin kalau saya nyampe ini nyebutnya ya jadi ngaji, jadi balik lagi solusinya jadi online ya. Udah kenalin kepada Allah, bentengin, tahu mana yang boleh mana yang tidak. Karena kan ya iman itu aja yang bisa ngalangin. Dan tadi kalau misalkan narkoba itu saya juga mencatat ya, itu rusak otak ya, bisa merusak otak. Sedangkan judi katanya memang tidak merusak otaknya begitu-begitu aja. Tapi punten ya, kita pengen bandingin mana yang lebih bahaya, rusak otak atau rusak iman. Ada orang rusak otak, punten, naja hafiz Quran, dokter memvonis cacat, nggak bisa ngebedain huruf M, huruf N, alfabet A sampai Z nggak bisa, tapi Al-Quran hafal segitunya. Allah kalau udah mau nitipin ilmu nggak peduli mau otaknya kayak gimana. Aslinya ilmu dan kecerdasan juga kan yang tergantung Allah mau nitipin atau enggak. Dan secacat-cacatnya otak, rusak otak, dia akhirnya jadi bener-bener punten, mohon maaf ODGJ, ya udah lolos, jadi nggak akan dihisap. Kan orang gila mah kan tidak berakal nggak akan dihisap, lolos. Daripada kita ngakunya berakal tapi sholat nggak mau, jelas repot hisapnya. Yang repot kalau rusak iman, padahal dia bener. Makanya izin ya, padahal dia pinter, padahal dia macem-macem, daripada hancur dunia akhirat. Punten izin. Makanya kadang kita salah kaprah. Kita bicara pendidikan aja tujuannya udah salah, punten. Anak-anaknya sekolah nggak Pak Bu? Sekolah. Biar apa Pak Bu? Anak-anaknya sekolah biar pinter. Punten, pinter itu memang bagus. Tapi tapi dalam tujuan pendidikan dalam Islam itu punten, bukan bikin pinter. Karena pinter itu cuma efek samping. Terus gimana? Gini misalkan, ada malingnya bodoh. Malingnya pengen nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malah malingnya ketangkep, bodoh berarti. Tuh, ada orang jahat tapi bodoh, nggak bisa nyalakain, jangankan nyalakain orang, nyalakain ayam aja gagal, udah bodoh ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang lapar jutaan rakyatnya, ini kagok. Apalagi ngelihat pinternya ternyata dari misalkan punten kunci jawaban yang bisa dibeli atau bahkan ijazah yang bisa dibeli. Tahu-tahu mimpin jutaan rakyat, kan kapok. Agok ya.
Nah, berarti tujuan pendidikan dalam Islam apa? Contoh Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat kedua. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan rasul bagi kaum kalian sendiri yang ummi untuk membacakan ayat-ayatnya dan untuk menyucikan jiwa. Sekedar pinter jiwa kotor mah jadi maling, jadi penjahat. Tapi kalau udah jiwa suci, bersih, bismillah. Mau dia akhirnya nggak pinter juga. Nah, 2 tambah 2 berapa, nak? 5, Bu. Tapi bismillah, ternyata kita bangun subuh, dia udah baru beres tahajud. Yang lain masih belajar alif batasa, ini anak udah lagi ngapalin juz 27. Anak yang lain dimintain tolong ibunya kudu berantem dulu. Ini anak udah malah nanyain, ada yang bisa saya bantu, Ibu? Jujur ya, ibu punya anak ganteng, tampan, cantik, viral, kaya, rupawan, tajir, melintir. Tapi diperlakukan ibu seperti film azab Indosiar, mau? Nggak mau ya, lebih pengen tetap ya udah yang hatinya bersih, jiwanya suci, bersih. Ya punten ya, akhirnya ini jalan yang saya ambil untuk bismillah. Nantikan judi ya dari awal ya, kalau mau jujur nggak segampang itu. Tahu-tahu ada hari dimana dapat 80 jutaan per hari, kadang naik kadang turun. Usia waktu itu pertama kali ke sana umur 22 menuju 23. Berhenti di sana umur 25, 26. Penghasilan sebesar itu misalkan. Terus ketika akhirnya sadar bahwa ya mau sampai kapan hidup kayak begitu. Karena ternyata dunia masih bisa membosankan, yang ada di sana juga nggak ada yang pengen selamanya di sana, dan yang udah benar-benar lama di dunia judi. Dan ini sebagai bandar ya, nggak ada yang sebagai pemain saya ngomongnya. Karena lingkupnya bandar yang nggak bisa kalah. Tapi ternyata ketika dilihat nggak ada yang happy ending. Ada yang tetap kaya tapi anaknya mati overdosis narkoba semua. Udah bentok sama aturan Allah. Nggak mungkin nggak ada hukuman di dunianya. Berhenti, ketika berhenti juga dibikin abis dulu sama Allah. Karena mungkin kata Allahnya, katanya mau tobat, mau hijrah, masa sisa uang haramnya masih dimakan. Nggak sanggup ya buangnya. Iya ya Allah, terlalu melekat di hati saya. Akhirnya Allah berikan kirim banyak pertolongan. Siapa yang nolong? Tukang tipu datang semua. Teman dari kecil datang ajak bisnis. Lu tinggal invest segini bro, tiap bulan saya kasih segini. Menguntungkan bukan? Saya mikir, apa ini jalan hijrah saya, pertolongan Allah. Ternyata setelah ditransfer sampai hari ini, batang hidungnya tidak terlihat lagi. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku jualannya, bangkrut. Mulai dari nol akhirnya. Ke CFD, Car Free Day, duduk di trotoar jualan kaos kaki 10 ribuan, ngemper. Akhirnya pandemi, lowongan yang masih banyak terbuka justru ada jadi kurir. Ngelamar jadi kurir, kerja di JNT, naik motor bawa paket 67 paket, ketok-ketokin pintu orang. Ngambek waktu itu, percuma naon ya, nonggeng sujud malah dibikin abis semua sama Allah. Tapi ternyata setelah dipikir lagi, iya ya itu teh pertolongan. Sisa uang haramnya jadi gak ada yang kemakan. Coba hijrah masih sambil makanin duit haram, repot. Dan kenapa waktu itu saya ngambek? Sederhana, Tuhan saya masih duit, udah gitu aja. Karena ketika akhirnya duitnya hilang, ngambek. Kalau ngelihat sedih atau enggaknya orang, tinggal lihat ilah di hatinya apa. Sholat sih sholat dia kok, tapi ketinggalan sholat nggak nangis. Giliran duit hilang nangis, udah di hatinya duit, udah sederhana. Kalau dia sholat sih sholat kok, ketinggalan sholat tapi nggak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila, ya udah di hatinya jabatan, udah gitu aja. Kalau udah di hatinya Allah, bismillah. Dan kadang untuk sampai ke titik itu ya kadang punten mau nggak mau dibersihin dulu. Ibarat sudah terlalu banyak yang melekat, karena apapun terlalu banyak melekat repot. Contoh, ini sisir nih bermanfaat misalkan ya. Tapi kalau sisir ini melekat dengan tangan saya, repot. Saya mau salaman, mau makan, mau cebok susah. Padahal bendanya bermanfaat. Tapi kalau segininya ngelekat di tangan, apalagi kalau ngelekat di hati, ketahilah kita punya apapun, nggak ada Allah di hati, miskin terus ngerasanya kurang. Tapi kalau udah bismillah Allah yang di hati, memang enggak tuh ya Allah pengen diapain, yang penting kau ridho ya Allah. Mau nggak ada duit kayak mau gimana segala macam. Sehingga akhirnya jadi nggak berani ngelakuin yang Allah nggak suka, nggak berani ngelakuin yang Allah nggak suka. Jadi kan jadi nggak ada masalah yang diundang sendiri. Kalau pengen jujur kan masalah kita kebanyakan diundang sendiri. Dan kalau dosa terus-menerus dilakukan kan pilihannya dua. Satu, Allah buka. Lihat yang selingkuh. Ketahuannya kapan? Pas ketahuan kan? Berhentinya kan pas ketahuan kan? Coba kalau nggak ketahuan, gaspol. Masalahnya kadang
Mungkin Tuhannya bukan Allah, Tuhannya mulut orang. Makanya akhirnya dibikin ketahuan aja sama orang, orang mencaci. Jadi mau nggak mau dia berhenti, karena mungkin Tuhannya mulut orang, udah berhenti. Tapi kalau udah ketahuan pun masih terus dilanjut lagi, pilihan yang kedua, kalau dosa terus-menerus dilakukan tanpa ditobati, pilihan yang kedua adalah Allah biarkan mati dalam keadaan lagi maksiat. Saya dapat ceramah ini lagi nyanterin di Darut Tauhid ya, karena waktu itu lagi ada tokoh pejabat masyarakat, izin tidak sebut nama, di Bandung, meninggal di hotel remang-remang tanpa busana dengan sesama jenis. Kan kalau mau bicara hina mah hina ya, cuman waktu itu saya mikirnya kayak gini, apakah Allah yang segitu maha pengampun, maha penyayang, maha baiknya setega itu mematikan seorang hamba dalam keadaan sehina itu, kalau dia baru sekali-kalinya dia berzina, homoan kayak begitu. Ternyata kan setelah ditanya orang-orang yang tahu, oh udah gak kehitung berapa kali. Orang yang datang kalah judi minjem duit, coba punten. Setika akhirnya saya tanya, punten. Karena saya banyak dakwah tentang judi, akhirnya banyak yang datang ke rumah, punten, mau minjem duit, mau ini, gara-gara kalah judi. Ketika saya tanya, punten pak, ini bapak sampai punya utang segini banyak, hancur sehancur-hancurnya kayak begini, bangkrut semuanya, punten, apakah judinya baru sekali seumur hidup atau udah gak kehitung? Sama jawabannya, udah gak kehitung. Ini kadang emang harus mau gak mau pakai kuliah kehidupan. Dan kalau ditolong lagi dipinjemin, keulang, naudzubillah. Pernah cuman mendapati ada satu, ini luar biasa, memang ada orang yang asetnya bertahun-tahun hilang karena kalah judi satu hari. Dia akhirnya ditagih utang sana sini. Dia bener-bener tekad gak mau balik lagi, dia pasang badan. Silakan pak, ambil barang di rumah. Udah habis barang di rumah, sampai lemari aja udah gak ada. Baju ditaruh di atas ubin, di kasur, di lantai. Dibilang silakan pak, saya udah gak punya apa-apa, udah pasang badan. Bapak kalau misalkan gak sabar, saya udah gak ada uangnya. Bapak mau bunuh saya, nih pisaunya saya sediain pak, nih leher saya, kalau perlu saya bimbing ke leher saya. Tapi kalau bapak bunuh saya, demi Allah bapak gak akan dapat duit bapak balik. Tapi kalau bapak izinin saya gak nyebut waktu pak, tapi demi Allah suatu saat saya punya duit lagi, saya cari bapak. Bapak udah gak ada pun, anak bapak saya cari. Dilepas tuh, akhirnya gak ditagih lagi. Dan tahukah orang ini kisah nyata ya, Masya Allah. Orang ini akhirnya bisa selesai benar-benar bersih dari judi dan semua utangnya, perlu waktu 20 tahun. Dan tapi 20 tahun itu, setelah 20 tahun udah beda dong kualitas orangnya. Dia udah benar-benar bertakwa, udah tenang, udah damai, bahkan dunia finansialnya pun udah stabil lagi. Anak-anaknya udah pada jadi hafiz Quran juga. Daripada seketika langsung ditolong, oh nggak belajar itu, nggak dapat kuliah kehidupannya kalau tiba-tiba ditolong ada yang nalangin. Dan punten, tapi kan berat kok ngejalanin kayak gitu. Demi Allah itu pertolongan. Kalah judi itu pertolongan, daripada menang judi melulu dibayarnya nanti di alam setelah kematian hukumannya lebih repot. Kitanya aja yang cinta dunia, makanya dihukum, digugurin dosa di dunia teh nggak suka. Makanya padahal istilah lah udah. Kita mendekat kepada Allah. Sisain waktu lah ya buat ngobrol, diskusi atau tanya jawab, barangkali ada yang main disampaikan terkait bahasan kita tentang judi online ini. Memang meresahkan ya. Oh ya, salah satu penyebabnya juga izin saya nambahin sedikit. Dulu waktu saya masih di sana, untuk minimal main kami tetapkan bagi pemain-pemain kami itu memang di 500.000. Serendah-rendahnya 100.000. Tapi sekarang ibarat kayak gini. Yang mancing tambah banyak, ikannya segitu-gitunya. Web judinya tambah banyak, pemain segitu-gitunya. Mau gak mau gimana mereka bersaingnya? Turunin harga. 10.000 juga mereka terima. Nah masalahnya kan satu, kalau dulu 500.000 minimal main, orang yang punya uang adam 500.000 bisa jadi gaji dia 20-30 juta. Dan orang yang punya gaji segitu punya kemampuan cara ngelola keuangan, tahu kapan mesti berhenti. Yang repot kalau uang adamnya cuma 10.000, anak SMP yang mohon maaf kerjaan yang mohon maaf gajinya tidak besar, yang mereka nggak punya kemampuan untuk ngelola keuangan, akhirnya ngerembet kemana-mana. Alhamdulillah ya. Jadi salah satu penyebabnya juga ya. Dan kalau mau jujur ya punten lah, saya udah banyak bilang di mana-mana juga. Kalau mau ditutup sebetulnya mudah sekali, cuman masalahnya kuenya terlalu besar kalau ditutup gitu aja. Banyak yang dapat jatah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu kepada moderatornya. Tafadhol. Terima